Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Kita percaya Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, sama-sama kita bangkit berdiri. Tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan Yesus sekali lagi. Naikkan pujian syukur kita buat kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi nama Yesus. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Angkat tangan Bapak Ibu. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Selamanya kuasanya tak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, amin. Lebih sungguh lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga. Haleluya. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari gereja Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Mari bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, tepuk tangan di atas kepalamu. Melakukan segala perkara dengan iman percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yesus kita dahsyat, amin. Dan selamanya kuasanya. Mari beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari katakan dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan sekali lagi dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Buat kasih setia Tuhan, tepuk tangan yang paling dahsyat Tiberias. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yesus Tuhan sanggup dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari satukan hati sama-sama. Bawa syukur Bapak Ibu, bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan. Agungkan Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, tinggikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setia anugerah-Mu
Anugerah-Mu membuat setiap kami ada sampai hari ini. Anugerah-Mu menyelamatkan kami. Anugerah-Mu mengasihi kami lebih dulu. Hadirat-Mu ada di tempat ini, karena kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus menuntun kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan. Berikan kami hati seperti seorang murid Tuhan, untuk kami boleh menyembah, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Bahkan di bulan Desember ini kami percaya dengan iman, kami yang terus mengandalkan Tuhan, kami terima kado Natal yang terbaik yang Tuhan pasti sediakan bagi kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap berkat buat gereja Tiberias, ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta dan Diri Praja, dipakai Tuhan menangkan jiwa. Ibadah kami serahkan dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan hadir, kita beri tepuk tangan pujian saat kami menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati,
Kami mengangkat nyanyian syukur setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang menjamah setiap hati kehidupan kami Tuhan. Mari mengucap syukur. Haleluya. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari gereja Tuhan. datang bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama, pandang wajah Tuhan Yesus.
hati yang lembut sama-sama gereja Tiberias. You're so good, oh God, you're so good, God, you're so good. Terima kasih Tuhan. Boleh beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sama-sama katakan God you're so good. God you're so good. God you're so good. God you're so good. Mari sama-sama gereja Tiberias, angkat tangan kita. God you're so good. God you're so good. Angkat tangan Bapak Ibu, sembah Tuhan. So good. Ada kuasa dalam pujian umatnya. God, oh you're so good. You're so good. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan. Katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia panggil nama Tuhan. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya saya. Ya Yesus baik. Dia berbuat saya. Angkat tangan Bapak Ibu dengan iman. Ya Yesus baik. Dia berbuat saya. Ayo beri tepuk tangan pujian syukur. Haleluya. Haleluya. Biar segala pujian, syukur, pengagungan kami kembalikan hanya bagi satu nama yang ajaib, nama yang mau berkorban bagi setiap kami, nama yang menyelamatkan kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami yang semakin kecil, Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang selalu dipermuliakan, ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Biar segala ucapan syukur kami mau kembalikan hanya bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang bersyukur, yang siap memuji Tuhan Yesus dengan iman. Bapak Ibu gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Baik, puji nama Tuhan yang percaya Tuhan baik. Sama-sama kita berlambaikan tangan kita pada siang hari ini. Kita boleh salam kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita mengucap syukur bersama jemaat Tuhan live streaming. Kita memuji Tuhan pada siang hari ini. Come on. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari setiap kita bersuka cita pada siang hari ini. Ku tak pandang
bersukacita pada siang hari ini bersama-sama. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan di hari yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama Tiberias. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama bergandengan tangan dalam kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bersama-sama hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama. Kita berkumpul sama-sama satu hati menyembah Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang, katakan pada kiri kanan kita, kau sahabatku, kau saudaraku dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang, bergandengan tangan dalam Tuhan sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, berjalan dalam terang kasih Sukacita menyambut hari Natal, sama-sama kita boleh suarakan haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, haleluya.
bersama-sama menaikkan pujian kita buat Tuhan Yesus yang hari ini. Tiberias. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Dari pulau dan benua segala suku bangsa memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama kita muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus tak lelah di hadapan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, sorak-sorai bagi Tuhan kita yang lahir, bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh kembali silahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan terlebih dahulu bersama-sama. Kita saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya, dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita. Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus. Kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Meraih Kebajikan dan Kemurahan Tuhan. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kirim para malaikatmu menjaga dan melindungi kami semua. Berita Natal, kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga surga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga surga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat terbang ke awan-awan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi yang kedua, meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus? Yang pertama,
Selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 4 dan 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa. Kita harus rajin menghadiri ibadah-ibadah untuk memuji, menyembah Tuhan, dan untuk dengarkan firman Tuhan. Mazmur pasal 122 ayat 1b. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat tidak akan mengganggu kita. Ketika kita selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu mencari perkenanan Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan 31. Dalam hidup ini kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk memperoleh perkenanan Tuhan, kita harus membuang dosa, kenajisan, dan membersihkan hidup kita dari segala dosa. Kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar buah-buah roh terpancar melalui hidup kita. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kalau kita memiliki buah-buah roh, maka kita akan memiliki kekuatan rohani sehingga bersama Tuhan Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-7. Jika sampai saat ini kita belum mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, maka kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita harus menyelidiki diri kita. Kita harus berubah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus memikirkan perkara-perkara di sorga. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita akan meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus pada siang hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Maka biar hanya Tuhan yang ditinggikan, biar nama Tuhan yang dimuliakan pada siang hari ini. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang mampukan setiap kami, agar kami terus boleh melangkah bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan semakin berbuah bagi kerajaan surga. Kami sungguh percaya firman Tuhan membangkitkan iman kami dan pengharapan kami dalam Tuhan Yesus. Berkat yang terkasih itu Bapa Pendeta Fidel Ramon, agar setiap kata kalimat sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus yang Tuhan sertai dengan tanda kuasa mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap sambut firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sangguplah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia
Dia sungguh indah. Nyatakan namanya, Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia. Dia ajaib, Dia mulia. Dia cinta daku. Dia ampuni. Bahkan yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Tubuh darahmu bagi setiap kami. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Kami beri hormat pujian hanya kepadamu Tuhan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Kita mau sambut Yesus dalam setiap kehidupan kita, dalam hati kita nyatakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan, beri Dia hormat, hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Hanya bagi Tuhan kami yang mulia, kami naikkan sembah kami. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Lebih sungguh lagi bersama-sama di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, nyatakan sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia hormat. Yesus Raja. Bagi Yang mulia, hanya Kau Tuhan Yesus yang layak kami puja, yang layak kami sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mengucap syukur sebab Tuhan hadir bagi setiap kami, sebab Tuhan turun ke dunia. Kami mengucap syukur untuk menyelamatkan setiap kami, mengampuni setiap kami, memulihkan setiap kami, bahkan beri yang terbaik tubuh darahmu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Oh, kami sembah Yesus Tuhan. Ini pujian syukur kami Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, setiap kita menerima kasih setia Tuhan, sama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan pada siang hari.
Mari bersama-sama naikkan sebab pujian kita. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi bersama-sama, sambutlah. Mari bersama-sama kita bagi diberi pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Beri Dia hormat, hormat. Serukan namanya, Yesus Raja. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan, nyatakan sambutlah Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Sama-sama katakan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan di siang hari ini, Tuhan yang sudah satukan kami dalam ibadah yang kudus, dalam ibadah yang penuh dengan lawatan Tuhan. Tuhan hadir di tengah kami, sehingga segala hal dapat kami tanggung bersama Tuhan. Di tempat ini yang sakit disembuhkan Tuhan, segala kelemahan kami diangkat oleh Tuhan, diganti dengan kekuatan yang baru, dan hikmat-Mu mengalir melalui penyampaian firman Tuhan. Di tempat ini kami rindu hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia, sehingga kami akan disegarkan, dikuatkan untuk bisa melihat pengharapan di dalam Kristus. Segala roh jahat yang berusaha mengintimidasi, mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar siang ini? Puji Tuhan. Udah berapa toples kue di rumah? Udah persiapan ya? Pokoknya kalau Natal saya selalu ingat masa kecil. Mama saya dulu jago bikin kue. Tugas saya jaga oven, saudaraku. Tapi mama saya punya peraturan. Jangan sentuh kue sebelum tanggal 25. Jadi saya sebagai tukang jaga oven, suka kadang tergoda mau cicipin. Tapi karena ada peraturan itu, sehingga saya pakai
akal bagaimana caranya supaya bisa makan sebelum tanggal 25. Tahu apa yang saya lakukan? Mama saya tanya, sudah matang? Belum mah, padahal udah matang. Sengaja biar agak hitam-hitam sedikit. Karena kalau hitam nggak boleh masuk toples, masuk ke perut saya, saudaraku. Jadi mama saya tanya, udah matang? Belum. Udah matang? Belum. Coba lihat, udah hitam. Jangan masuk toples, dalam hati. Puji Tuhan, bisa makan sebelum Natal. Haleluya. Jadi kalau di bulan Desember kita selalu ingat tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita buka yuk Alkitab kita. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca bergantian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27 yang keras. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Terus. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Terus. Bersama-sama 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah..." Terus. Katakan amin yang percaya. Saudaraku, kalau kita berbicara Natal, kita pasti berbicara tentang pengorbanan. Katakan pengorbanan. Tujuan Yesus lahir di kandang domba itu ujung-ujungnya mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah untuk berkorban. Tetapi ternyata sebelum Tuhan berkorban di atas kayu salib, proses kelahirannya pun sudah penuh dengan pengorbanan. Bayangkan, begini saudaraku, jumlah manusia saat ini di bumi kurang lebih 7 miliar. Jadi saya percaya di surga pun miliaran, ada miliaran malaikat jumlahnya. Nah, malaikat yang banyak itu ketika berjumpa Yesus itu pasti tersungkur. Dan di surga itu selalu terang benderang. Tidak perlu bantuan PLN, terang terus. Dari mana terangnya? Terpancar dari Yesus. Katakan amin. Sehingga orang yang hidupnya dipenuhi oleh Yesus, kuasa Tuhan, orang itu memancarkan terang kerajaan surga. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa jadi berkat. Katakan amin dulu. Kita bisa menjadi representatif kerajaan surga. Nah, karena semua malaikat itu di surga menyembah Yesus, semua kemuliaan itu bersumber dari dia. Ya. Tetapi ketika Yesus turun ke dunia, bayangkan, Yesus yang menciptakan bumi dan segala isinya, menciptakan manusia, datang kepada ciptaan, Yesus justru ditolak, saudara. Contoh ya, Bapak Ibu punya perusahaan besar, karyawanmu ada ribuan orang. Engkau bangun perusahaan itu dengan susah payah. Setelah puluhan tahun dedikasimu membangun perusahaan itu, akhirnya perusahaan itu jaya, besar. Ribuan orang bisa makan di perusahaan itu karena engkau membangun dengan dedikasi yang tinggi. Tetapi suatu saat ketika engkau mau datang ke kantormu, ke perusahaan itu,
para karyawan tutup gerbang supaya engkau tidak bisa masuk. Pertanyaan saya, Bapak Ibu kira-kira marah nggak? Hello, marah nggak saudaraku? Marah dong. Kau berkata, kalian kenapa? Ini kantor saya, ini pabrik saya. Saya yang menggaji kalian. Saya membayar kalian sesuai dengan pekerjaan dan level pangkat kalian di perusahaan ini. Tidak ada yang saya rugikan, semua dibayar. Kenapa kalian tutup kantor supaya saya tidak bisa masuk? Saya percaya Bapak Ibu pasti protes. Hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Ketika dia turun ke dunia ini, di mana Alkitab berkata bahwa bumi ini adalah tumpuan kakinya Tuhan. Bayangkan, saking besarnya Tuhan kita, dahsyatnya dia, bumi yang besar ini itu dikatakan tumpuan kakinya Tuhan. Dia turun ke dunia, justru manusia menolak. Dia raja loh, dia layak untuk ditinggikan, diagungkan, dibesarkan. Tapi lahir di kandang domba yang penuh dengan kutu busuk, saudaraku. Raja mana yang mau lahir di tempat seperti itu? Kita sebagai orang tua saja, sesulit-sulitnya kita, pasti kita ketika istri kita mau lahiran, kita pasti berusaha lahir di tempat yang layak. Benar gak? Di tempat yang terbaik. Nah Yesus dikatakan semua penginapan menutup pintu untuk mereka. Jadi roh jahat, setan Lucifer memakai orang-orang saudaraku untuk menolak kehadiran Yesus. Karena apa? Setan tahu bahwa bayi yang di dalam rahim Maria ini bukan bayi biasa, tapi dia akan tumbuh besar dan menjadi sang juru selamat umat manusia. Katakan amin. Amin. Jadi dari lahirnya saja Yesus sudah berkorban luar biasa. Jadi saya menekankan kepada Bapak Ibu siang hari ini yang hadir bahwa Natal bicara pengorbanan. Dan saya mau katakan, Tuhan paling suka mencari orang yang seroh dengan dia. Tuhan suka memakai orang yang sama seperti Tuhan. Apa? Orang yang punya roh berkorban. Amin. Itulah sebabnya ketika Yesus akan datang ke atas dunia, Tuhan butuh family, Tuhan butuh keluarga, Tuhan butuh bapak mamanya saudaraku yang akan membesarkan dia. Dan Tuhan memilih orang-orang yang tepat. Tuhan tidak pernah salah pilih, katakan amin. Sama seperti Tuhan pilih Bapak Ibu datang siang hari ini, datang berjumpa, berkumpul dalam ibadah yang penuh kuasa ini. Bukan kebetulan dan Tuhan tidak pernah salah karena Tuhan mau Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Yang percaya bilang amin dulu. Tepuk tangan dulu yang melimpah buat Tuhan Yesus. Kita pasti diberkati Tuhan. Jadi ketika Tuhan memilih Maria, memilih Yusuf, ini bukan kebetulan. Mereka ini orang-orang yang hebat. Siang hari ini fokus khotbah kita adalah tentang peranan Yusuf dan Maria di dalam proses kelahiran Yesus. Coba lihat saudaraku. Pada ayat yang ke-26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Katakan malaikat Gabriel. Amin. Malaikat lu sampai datang dikatakan disuruh untuk menjumpai Maria. Kemudian pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Maria. Jelas Alkitab berkata bahwa Maria dengan Yusuf statusnya adalah tunangan. Belum menikah. Ya, belum menikah. Kenapa saya tekankan ini? Karena di luar ada yang mengajarkan. Di luar, jauh dari tempat kita. Di luar ada yang mengajarkan bahwa Maria itu mengandung benihnya dari Yusuf. Kalau orang ini percaya bahwa Maria mengandung dari benih Yusuf, artinya mereka tidak percaya tentang kuasa dari surga. Betul tidak? Karena Alkitab jelas menggambarkan, menjelaskan bahwa Maria itu mengandung benar-benar dari Roh Kudus. Saya pernah membaca tulisannya di salah satu koran ternama di kota Jakarta. Penulisnya memiliki gelar doktor di dalam teologi. Dia mengatakan bahwa Maria lahir dari benih Yusuf. Saya mau katakan ini penyesatan. Ini sesat saudaraku. Jelas Alkitab mengatakan bahwa ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung, melahirkan anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Bahwa Maria saat itu statusnya masih seorang perawan, artinya dengan Yusuf masih tunangan.
Emang kadang di Alkitab Indonesia ada kata-kata yang kurang tepat, saudaraku. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan betrothed atau bertunangan. Kalau tunangan artinya Maria tinggal dengan orang tuanya, Yusuf masih tinggal dengan orang tuanya. Mereka belum bersama-sama. Di dalam budaya orang Yahudi, sebelum menikah mereka tunangan. Nah dalam tunangan ini Bapak Ibu, kalau nggak cocok boleh pisah. Ternyata kita nggak cocok ya. Oh ternyata kamu beda ya. Di awal pendekatan kamu begini-begini, tapi setelah kita mulai makin kenal ternyata saya mulai tahu kamu ini ternyata begini. Ya udah kita gagal saja, nggak usah lanjut ke pernikahan. Bisa. Tapi kalau sudah menikah, orang Yahudi menganut Bapak Ibu, ya tidak menganut poligami. Sehingga tidak ada istilah kawin cerai dalam orang Yahudi. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika ada kata cerai sebenarnya Yusuf hendak membatalkan pertunangan, itu dia. Nah datang malaikat Gabriel menjumpai Maria dan berkata, Maria, bahwa engkau akan mengandung. Kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan beri dia nama siapa? Yesus. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Dari sekian banyak wanita di Yerusalem, kenapa Maria yang dipilih? Betul tidak? Yang lebih keren, lebih cantik dari Maria saya percaya banyak. Tapi mengapa Maria dipilih? Ini patut kita pelajari. Supaya Bapak Ibu pun dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa di atas muka bumi ini. Yang siap dipakai Tuhan luar biasa, bilang amin dulu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Maria orang biasa. Maria orang biasa. Tapi bayangkan, dari rahim seorang Maria, wanita yang biasa, dia tahu dari rahim dia akan lahir Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Bangganya luar biasa dia. Yang datang menjumpai dia malaikat Gabriel dari surga. Ini gak main-main saudaraku. Orang Yahudi dari ribuan tahun yang lalu, bahkan hingga detik ini, mereka masih nunggu Mesias datang. Percaya nggak? Kalau kita nonton berita tentang Israel, itu Israel yang zaman sekarang, hingga detik ini masih menantikan Mesias. Padahal Mesiasnya sudah datang, kapan? 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu harusnya bersyukur, kita jauh dari Israel, tapi kita percaya yang datang 2000 tahun yang lalu bukan manusia biasa, tapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Justru sebangsa, setanah air dengan Yesus tidak percaya bahwa Yesus yang anak tukang kayu itu, ya, itulah dia Mesias. Berbahagialah kita di sini, saudara. Jauh tapi dekat di hati. Haleluya. Jadi di tradisi orang Israel selalu diajarkan generasi ke generasi bahwa apa? Akan datang Mesias. Sehingga mereka selalu mengajarkan, anakku nanti akan datang Mesias. Mesias ini yang akan membebaskan bangsa kita. Mesias ini akan memimpin bangsa kita. Bangsa kita akan hebat, akan besar. Kita akan sangat diberkati. Bangsa kita akan sangat berjaya. Doa, nantikan terus. Artinya Maria dengan Yusuf, karena pengajaran dari orang tua, mereka tahu bahwa Mesias ini akan datang. Tapi betapa dahsyat dan kagetnya mereka kalau ternyata kedatangan Mesias itu melalui hubungan mereka. Bapak Ibu rindu gak lewat pernikahanmu Tuhan akan pakai engkau luar biasa? Yang bilang amin sedikit ini. Bapak Ibu rindu gak lewat pernikahan kita, lewat keluarga kita, Tuhan bekerja luar biasa untuk menyelamatkan banyak jiwa. Mau gak? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mereka ini orang-orang biasa. Betul. Orang-orang biasa, tapi punya roh yang sama seperti Tuhan Yesus. Apa? Roh berkorban. Miliki roh ini. Untuk punya roh berkorban, gak ada yang lain. Engkau harus kenal siapa Yesus yang kita sembah. Kalau kenal Yesus cuma dari apa kata orang, kenal Yesus cuma dari lapisan luar, saya mau katakan sulit untuk punya roh korban buat Tuhan, sulit. Tapi kalau engkau tahu, dekat, sampai detak jantungnya pun kau bisa dengar. Kalau detak jantung orang bisa kau dengar, artinya kau dekat sekali dengan orang itu. Katakan amin. Dulu saya ingat kalau kecil dipeluk mama saya, ditaruh kepala saya di dadanya, saya bisa dengar jantungnya. Duk, duk, duk. Saya merasa tenang sekali. Gitu. Makanya bayi
Kalau dipelukan mamanya, dia tenang. Karena dia bisa mendengar irama jantung itu, saudaraku. Artinya, Bapak, Ibu, dan saya untuk mengenal Tuhan dengan baik tidak ada yang lain. Kau harus intim dekat dengan Tuhan. Berani bayar harga. Katakan amin, saudaraku. Amin. Maria ini dididik baik oleh orang tuanya. Sehingga apa? Ketika malaikat datang, dia tahu itu malaikat Tuhan. Kalau orang tidak terbiasa dekat dengan Tuhan, begitu malaikat datang dia akan kabur. Dia akan berkata apa? Setan, setan gitu, saudaraku. Artinya Maria berjumpa dengan malaikat itu bukan pertama kali. Dia tahu dan dia sudah sering mengalami perjumpaan dengan malaikat. Artinya orang tua Maria melakukan tugasnya dengan baik. Apa? Mengajarkan Maria tentang kebenaran firman. Saya mau katakan Bapak Ibu, tugas kita orang tua adalah mengajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan. Katakan amin. Saya berapa kali menjumpai orang tua datang minta didoakan. Pak, doakan anak saya sekarang jauh dari Tuhan, jauh dari saya. Bahkan anak-anak tidak mau lagi ke gereja. Bahkan mereka mengambil keputusan mereka mau jadi ateis, Pak. Tolong Pak doakan. Mereka mulai terlibat dalam pergaulan yang salah, Pak. Tolong doakan. Saya tanya sama mereka, Bu, saya mau tanya, ketika kecil ibu ngajari firman enggak? Enggak, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak, anaknya enggak diajarin firman? Kan saya kerja, Pak. Saya sibuk urusi bisnis saya demi mereka. Ah, ini alasan klasik nih. Ini alasan klasik orang tua merasa tidak punya waktu, sibuk cari uang, katanya untuk anak. Bohong. Engkau bekerja, that's good. Engkau bangun karir, that's good. Kau bangun bisnismu, saya katakan itu penting. Tapi lebih penting dari semua adalah membangun anak-anak kita untuk punya roh takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan itu untuk kita orang tua. Ketika duduk berbaring, artinya dimanapun kita berada bersama anak-anak, sampaikan firman Tuhan. Kalau kita tidak isi anak kita dengan firman, nanti dunia yang isi mereka dengan pengajaran yang sesat, saudara. Jadi orang tua Maria berperan dengan baik, melakukan tugasnya dengan baik. Apa? Menyampaikan kabar baik tentang Mesias. Dan betapa bersukacitanya Maria ketika dia tahu Mesias akan lahir lewat rahimnya. Ya. Dan dia punya roh korban. Dari mana kita bisa tahu Maria punya roh korban? Coba kita buka, saudaraku, pada ayat yang ayat ke 38. Waktu ini cepat sekali. Lukas 1 ayat 38, kita baca yang keras yuk. 2, 1. Lihat. Ketika malaikat berkata, Maria, engkau akan mengandung, ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria berani berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya apa? Aku ini anakmu Tuhan, aku ini pelayanmu. Bayangkan anak muda, seorang gadis berani berkata, aku ini hambamu Tuhan. Kita doa, anak-anak kita punya kualitas yang sama. Bilang amin. Anak-anak kita berani berkata, Tuhan walaupun aku dokter, tapi aku hambamu, pakai aku jadi alatmu. Walaupun anak-anak kita pengacara, anak-anak kita TNI, anak-anak kita di kepolisian, tapi mereka punya hati, Tuhan aku hambamu. Sehingga mereka dimanapun mereka berada, mereka tahu bahwa mereka adalah utusan Tuhan di bidangnya masing-masing. Amin Bapak Ibu. Dan ketika dia berkata, aku ini hambamu. Dan kemudian dia berkata apa? Jadilah padaku menurut apa? Perkataanmu. Artinya Tuhan, aku mau taat apapun perintahmu. I will do it, I will obey. Aku akan taat Tuhan. Nih saya mau katakan, Maria statusnya tunangan. Artinya belum jadi istrinya Yusuf secara sah. Kalau ketahuan dia hamil di luar nikah, hukumannya mati. Jadi Maria punya roh berkorban bagi kerajaan surga. Dia mungkin dalam hati berkata, Tuhan aku tahu Tuhan bahwa konsekuensinya kalau orang di luar tahu perutku membesar, aku tidak punya suami, aku ini bukan istri orang, tapi aku mengandung. Konsekuensinya aku bisa dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Tapi karena ini perintahmu, aku mau taat Tuhan. Ih, luar biasa. Kita belum tentu seberani Maria, saudara. Saya pernah pelajari Pak.
Yang namanya hukum rajam, hukum lempar batu, itu ngeri. Kalau wanita ketahuan berzina di zaman itu, dia akan didudukan di atas tanah. Orang-orang akan pegang batu, bukan batu split yang kecil ya, buat bikin cor, bukan. Ini batu sebesar genggaman tangan, yang kumpul mungkin bisa puluhan, 100 orang lebih. Dan masing-masing punya hak untuk menghakimi wanita ini, melempar satu-satu. Mungkin batu pertama dilempar, buang, kena tengkorak kepalanya, pecah pelipisnya. Dia teriak kesakitan, dilempar batu kedua, buang, kena dadanya, patah tulang rusuknya. Dilempar lagi, buang, patah tangannya saudaraku. Ya, sampai terus dilemparkan sampai kapan? Sampai mati. Maria tahu itu? Tahu. Apakah Maria pernah menyaksikan seorang wanita ketangkap melakukan zina, dilempar seperti itu? Kemungkinan dia pernah lihat. Karena itu hukum yang sering terjadi zaman itu. Tapi Maria berkata, jadilah sesuai perkataanmu. Wow. Makanya Tuhan pakai dia. Saya percaya dari sekian banyak wanita di Yerusalem Israel yang punya hati seperti Maria, hanya Maria. Katakan amin. Hati yang rela berkorban bagi kerajaan surga. Kalau kita punya hati selevel ini, lihat hidupmu tidak akan biasa-biasa, saudaraku. Hidupmu akan dipakai Tuhan menggoncangkan dunia. Katakan amin. Amin. Tuhan perlu nggak orang-orang seperti Maria di zaman akhir ini? Yes. Ini zaman di mana Tuhan tidak lama lagi datang. Saya mau katakan ini kabar baik, tapi kabar menegangkan bagi orang yang belum betul-betul bertobat. Saya mau katakan Tuhan tidak lama lagi datang. Yang bilang amin cuma satu, saudaraku. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu senang nggak Tuhan Yesus datang? Hello, saya ulang ya, kelompok pencapir A, saya tanya. Bapak Ibu senang nggak Tuhan Yesus datang? Kurang bergema. Sebelah sini, Bapak Ibu senang gak Tuhan Yesus datang? Puji Tuhan, lumayan banyak. Sebelah sana, jangan kalah ya. Bapak Ibu senang gak Tuhan Yesus datang? Wih, mantap. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Ih, keren loh. Tuhan datang, engkau dan aku terbang ke surga. Berapapun berat badanmu pasti terbang, saudaraku. Don't worry, malaikat mampu angkat kita. Amin. Pasti terbang. Tapi nanti saya harus katakan, tidak sedikit orang Kristen, notabene Kristen, tapi Tuhan datang tertinggal di bumi. Engeng mulai pada tegang ini. Tapi kalau saya lihat wajahnya semua, ini wajah-wajah pasti terangkat ke surga. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Almarhum Bapak Pariaji, gembala sidang kita dulu mengajarkan, pastikan engkau dan aku, keluargamu, keluargaku, kita jadi tetangga di surga. Katakan amin. Amin. Nanti kalau kita tetangga, kalau ada pemilihan RT, pilih saya di sana. Kita pastikan satu RT dulu, saudaraku. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus pasti datang. Untuk apa? Jemput gerejanya. Jadi kita harus seperti Maria, rela berkorban. Dan lihat, waktunya udah mau habis, Bapak Ibu. Hah? Masih ada 2 jam? Serius, bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Injil Matius pasal 1. Singkat saja saya baca. Injil Matius pasal 1, kelahiran Yesus ayat 18. Matius pasal 1 ayat 18. Baik, saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Katakan, mengandung dari Roh Kudus. Jelas ya di ayat ini ya, bahwa Maria mengandung dari Roh, bukan dari benihnya Yusuf. Ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke, kalau tadi di dalam Lukas fokus ceritanya adalah kepada Maria, tapi dalam Injil Matius fokus ceritanya kepada Yusuf. Lihat pada ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya, sebenarnya bukan suaminya, terjemahannya kurang tepat, tunangannya. Gitu. Karena Yusuf tunangannya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi Yusuf ini Tuhan katakan orangnya tulus hati. Katakan tulus hati. Ternyata ini kriteria kenapa Tuhan pilih Yusuf. Dan saya percaya sebagai orang Yahudi, Yusuf pun menantikan Mesias. Dari mana dia tahu Mesias? Bapaknya pasti ngajarin dia.
akan datang Mesias membebaskan kita anakku. Doa, nantikan, nantikan. Dan betapa kagetnya dia. Ternyata sang juru selamat ini akan datang melalui hubungan dia dengan Maria. Dan saya dapat pastikan bahwa Yusuf juga punya roh korban, saudaraku. Karena apa? Karena ketika dia berniat untuk memutuskan hubungan pertunangan dengan Maria, malaikat datang ke dalam mimpi dan berkata, "Don't do it. Stop it. Yusuf, nikahi Maria, jadi istrimu. Anak di dalam kandungannya bukan benih dari manusia lain, tapi itu dari Roh Kudus." Dan Alkitab berkata, begitu bangun Yusuf langsung melakukan itu. Apa? Menikahi Maria. Artinya dia rela berkorban. Yusuf tidak curiga kepada Maria. Maria, apa yang kau lakukan? Engkau kan tunanganku. Kenapa kau hamil? Siapa laki-laki itu? Ada nggak ayat itu? Lalu Yusuf curiga kepada Maria dan bertanya, siapa gerangan laki-laki itu? Nggak ada, saudaraku. Nggak ada. Buat kita otak manusia tuh kayaknya nggak nyampe. Manusia bisa hamil tanpa laki-laki, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya di luar banyak orang ngaku Kristen tapi ngeblinger, gelar teologi bisa doktor, ya kan? Tapi nggak percaya mujizat ini. Hati-hati, di luar banyak yang begitu. Tapi di tempat ini kita percaya, gereja kita percaya mujizat Tuhan. Katakan amin. Itulah sebabnya di tempat ini banyak perkara ajaib terjadi. Penyertaan Tuhan sangat nyata buat kita semua. Jadi saudaraku, Yusuf pun akhirnya apa? Yes, aku mau taat. Itulah sebabnya pada ayat ke-24 dikatakan, 24 dari Injil Matius 1. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Yusuf taat, menjaga kekudusan Maria, tidak menyentuh dia sampai bayi Yesus dilahirkan. Ini pengorbanan yang besar bagi seorang laki-laki, saudaraku. Jadilah pria-pria yang berkarakter seperti Yusuf. Keluargamu, pernikahanmu pasti diberkati luar biasa. Amin. Dahsyat. Jadi Natal pada kesempatan hari ini Tuhan ingatkan, Natal is sacrifice. When we talk about Christmas, saat kita berbicara tentang Christmas, kita berbicara tentang pengorbanan. Ingat, Yesus mati di atas kayu salib diawali dengan Natal. Dan Yesus hadir di tengah orang-orang yang seroh dengan dia. Apa? Roh korban. Jadi di akhir zaman Tuhan masih cari orang-orang yang seperti Maria. Orang-orang yang seperti Yusuf. Yang siap dipakai Tuhan menggoncangkan dunia. Yaitu orang-orang yang seroh dengan dia. Orang-orang yang rela berkorban. Saya doa keluargamu dipakai Tuhan luar biasa. Pernikahan kita jadi berkat. Katakan amin. Bahkan anak cucu kita dipromosikan Tuhan. Anak cucu kita akan bersinar di dunia ini. Sehingga lewat kehidupan mereka orang-orang datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Diberkati kita semua saudaraku. Sekali lagi yang bangga, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, siang hari ini kami sudah berkumpul dengar firman-Mu yang kudus. Kau telah mengajarkan betapa powerfulnya kuasa pengorbanan. Kau datang berkorban, Raja di atas segala raja, datang dalam kesederhanaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk punya pola hidup, pola pikir seperti Yesus. Yaitu rindu memberi yang terbaik. Pakai hidup kami, pakai keluarga kami, pernikahan kami, anak cucu kami, pakai jadi alat kerajaan surga. Berkati pelayanan gereja Tiberias lebih luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberkati pelayanan Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Sama kita sambut pengorbanan Tuhan, sakramen perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Mari kita bangkit
Bapak Ibu jemaat Tuhan. Menyucikan, menyembuhkan, sembuhkan. Katakan menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Menyucikan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita percaya bahwa apa yang akan kita makan, kita minum sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Di perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para murid, yang di tangan Tuhan adalah roti, yang di tangan Tuhan anggur. Tapi begitu dia berdoa, dia berkata, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah, inilah darahku. Amin saudaraku. Beberapa minggu yang lalu ada kesaksian luar biasa. Satu jemaat akan operasi batu ginjal. Dia sudah di rumah sakit. Ya, saya ditelepon oleh salah satu keluarganya minggu malam. Karena Senin pagi jam 8 harus operasi. Tapi ternyata malamnya dia minum darah Yesus, dia makan tubuh Yesus. Tidak lama setelah dia minum darah Yesus, percaya tidak saudara, semua batu yang ada di ginjalnya keluar saudaraku. Besok paginya untuk memastikan diperiksa dokter, dan dokter tidak lagi menemukan satu batu pun di dalam ginjalnya. Akhirnya hari yang sama pulang tanpa dioperasi. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tidak ada yang mustahil di tempat ini. Yang sakit imani, engkau pasti disembuhkan Tuhan. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Bangkitkan imanmu, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna sehat, tidak penyumbatan, tidak bengkak jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC, tidak flek. Kami tolak sakit lever, ginjalku sehat, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit sembuhkan mereka. Bahkan yang minta anak, berkati bisa punya keturunan, anak-anak yang sehat. Mereka yang minta jodoh dari Tuhan, Tuhan kirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi mereka luar biasa. Bahkan kami doa, mereka yang minta pekerjaan, tolak nganggur, tolak roh gagal, tolak kekurangan. Mereka Tuhan berkati, dicukupkan segala keperluan mereka. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun.
artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari, jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, artinya tidak gagal, tidak miskin. Pekerjaanku, usahaku, karirku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit, dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh naikkan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu tinggal dalam Tuhan. Janji firman Tuhan, minta apa saja kita pasti menerimanya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan kita Bapak Ibu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan urapi setiap minyak yang kami angkat. Minyak ini menjadi minyak urapan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sehingga lewat minyak ini, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan segala ikatan kuasa gelap dilepaskan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami kagum melayani Allah yang besar. Terima kasih buat kekudusan-Mu, hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya ketika firman disampaikan, kuasa-Mu membebaskan kami dari segala ikatan. Segala belenggu kuasa kegelapan patah hancur di tempat ini dalam nama Yesus. Bahkan roh sakit penyakit yang menyerang tubuh kami hancur dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bahkan kami percaya Tuhan telah memberi kami kuasa menginjak ular dan kalajengking. Dalam nama Yesus, kemenangan terjadi buat kami. Berkati terus pelayanan gereja Tiberias. Rally Natal dimanapun berada diberkati Tuhan, berhasil. Kumpulkan jiwa-jiwa datang untuk bersuka cita merayakan Natal, pengorbanan Tuhan mati bagi kami di atas kayu salib. Berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami. Bersama anak cucu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Diberikan hikmat untuk terus memimpin gereja Tiberias terus maju dan berkemenangan. Diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Terima kasih Bapak. Kami akan melangkah pulang. Kami percaya setiap langkah kami Tuhan yang atur, Tuhan lindungi. Saudaraku, arahkan hatimu, angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati karir, pekerjaan, bisnis, usaha kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita semua pasti masuk kerajaan surga. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang
Tiberias Indonesia berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Tiberias.